Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme dan perennialisme. Progresivisme menyatakan pendidikan harus berpusat pada anak, bukan malah memfokuskan pada guru dan bidang muatan. Progresivisme sendiri mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang bersifat menekan atau bahkan mengancam adanya manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Perbedaan dari dua aliran ini yaitu progresivisme menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia maupun dalam impersonal. Sedangkan menurut perennialisme, filsafat perennial dikatakan juga sebagai filsafat keabadian. Sebagaimana dikatakan oleh Fridtjof Scoot, filsafat perennial adalah suatu pengetahuan mistis universal yang telah ada dan akan selalu ada selamanya. Filsafat perennialisme sebagai suatu wacana intelektual yang secara populer muncul beberapa dekade ini sepenuhnya bukanlah istilah yang baru. 16 filsafat perennial cenderung dipengaruhi oleh nuansa spiritual yang kental. Hal ini disebabkan oleh tema yang diusungnya, yaitu hikmah keabadian yang hanya bermakna dan mempunyai kekuatan ketika ia dibicarakan oleh agama. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut perennialisme. Yang pertama, peran guru. Peran guru menurut perennialisme adalah filosofi yang berpusat pada guru, di mana guru kurang mementingkan minat siswa yang lebih mementingkan transfer pengetahuan dan dari generasi yang tua ke generasi yang lebih muda. Guru akan fokus pada pentingnya membaca dan akan sering menggunakan pelajaran membaca yang mendasarinya untuk membuat poin moral. Guru menggunakan sejarah, agama, sastra, dan hukum sains untuk memperkuat gagasan universal yang berpotensi memecahkan masalah apapun di era apapun. Kurikulum dan metode menurut perennialisme adalah kelas difokuskan pada kurikulum dan kebutuhan alam. Kurikulum akan fokus pada pencapaian literasi budaya, menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu. Mereka menekankan belajar dengan membaca dan menganalisis karya para pemikir dan penulis terbaik sejarah. Perennialis percaya bahwa membaca harus dilengkapi dengan penyelidikan timbal balik dan guru dan diskusi yang diarahkan minimal melalui metode Socrates untuk mengembangkan pemahaman konsep yang berorientasi historis. Kurang penekanan pada pendidikan kejujuran dan teknis dan lebih banyak pada humaniora. Konsep pendidikan menurut progresivisme. Yang pertama, kurikulum. Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Pengalaman belajar berupa pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, di mana setiap proses pembelajaran ada membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam prakteknya, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang berpusat pada siswa. Secara lebih spesifik, proses pembelajaran menekankan lebih besar diarahkan pada kreativitas, aktivitas belajar, naturalistik, hasil belajar dunia nyata, empiris, dan pengalaman teman sebaya. Yang kedua, guru. Menurut pandangan filsafat ini, guru adalah penasihat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja terhadap muridnya. Guru disebut sebagai pembimbing karena mempunyai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang banyak di bidang pendidikan, memahami
karakter peserta didik yang secara otomatis atau semestinya guru mampu menjadi penasehat manakala peserta didik mengalami jalan buntu dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, peran utama pendidik adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri mereka sendiri, sehingga peserta didik akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam lingkungannya yang akan selalu berubah. Selanjutnya, teori progresisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran, karena peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Kecenderungan dan kebutuhan tersebut akan memberikan kepada peserta didik suatu minat yang jelas dalam mempelajari berbagai persoalan. Peserta didik adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lain karena peserta didik memiliki potensi kecerdasan. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai potensi atau kemampuan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin merintanginya. Berkenaan dengan hal ini, tugas guru atau pendidik adalah meningkatkan kecerdasan potensial yang telah dimiliki sejak lahir, menjadi kecerdasan realitas dalam lapangan pendidikan, untuk dapat merespons segala perubahan yang terjadi di lingkungan di mana ia hidup dan beraktivitas. Pandangan progresisme mengenai belajar bertumpu pada pandangan peserta didik sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lain. Selanjutnya, apakah dua aliran ini bisa diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Menurut saya, untuk aliran yang perennialisme itu kurang efektif untuk dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Karena dilihat dari konsep pendidikan yang ditawarkannya dalam peran guru, di mana guru kurang mementingkan minat siswa dan lebih mementingkan transfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Itu kurang efektif karena di mana guru yang kurang mementingkan minat siswa itu akan minat dan kemampuan peserta didik tidak akan tereksplor dan tidak akan berkembang dengan baik. Untuk aliran yang progresisme itu saya rasa cukup efektif untuk diterapkan di dalam pendidikan Indonesia, di mana konsep guru dalam menurut pandangan ini, guru adalah penasehat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja atau otoriter terhadap muridnya. Peran utama pendidik pun adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri mereka sendiri, sehingga peserta didik akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam lingkungannya yang akan selalu berubah. Jadi ini efektif untuk diterapkan di dalam pendidikan Indonesia. Karena di sini guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya secara optimal. Tentu tetap dalam pengawasan dan bimbingan oleh guru tersebut. Sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peserta didik dapat langsung dinasihati oleh guru tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.